bahwa berdasarkan persidangan yang kami jalankan tadi, ternyata 3 kali diskor pihak dari penggugat ataupun kuasanya tidak hadir di persidangan. Sehingga sidang ini ditunda sampai minggu depan, di hari Selasa lagi ya. Kami melihat di sini bahwa kami yang seyogianya sebagai tergugat, tapi kok kami yang lebih bersemangat. Seharusnya penggugat yang lebih bersemangat untuk hadir dalam sidang perdana ini. Padahal kalau kita melihat kemarin mereka mendaftarkan gugatan yang sangat luar biasa, akan membuka ini semua antara persoalan Daus Mini dan Selfie. Tapi faktanya hari ini, sejak jam 9 pagi kami sudah berada di persidangan berdasarkan relas panggilan persidangan, namun mereka juga tidak datang. Ya, nanti tindakan seperti apa ke depannya nanti biar saya sama Pengicang dan tim akan diobrolin dulu. Ya. Jalan keluarnya seperti apa dan gimananya nanti. Ya, sebenarnya sih sangat kecewa karena ini kan buang-buang waktu kita. Iya kan? Artinya pengadilan juga resmi memanggil secara patut. Kan begitu. Mereka yang merasa bahwa dirugikan harusnya hadir di persidangan, bukan dibalik. Kok jadi kami yang lebih antusias dalam persidangan ini? Artinya dengan sikap mereka tidak hadir di dalam jadwal agenda sidang perdana ini, kami patut untuk menduga ini adalah ketidakseriusan mereka untuk memenuhi panggilan itu sebagaimana mereka ajukan gugatan perceraiannya. Jadi seakan-akan ini terkesan mereka main-main. Tim kami sebelumnya, salah satu dari tim kami sudah konfirmasi ke bagian absen, ke bagian pendaftaran ya, absen ya, ke bagian absen, memberitahu bahwa kita datangnya sedikit telat. Sebenarnya bukan telat ya, kita di jalan karena macet di jalan. Ya, karena kan kita sudah memenuhi panggilan, ya Bang ya, kita sudah memenuhi panggilan karena apa yang mereka inginkan sudah kita jalanin setelah kasarnya Bang ya. Gitu. Tapi kan dari pihaknya sana seakan kayak memainkan, tidak ada keseriusan lah. Kalau tidak serius tentunya kita tidak mengajukan gugatan. Kalau tidak serius kita tidak datang hari ini. Dan kita tidak ngisi absen tadi, tidak konfirmasi. Kita boleh cek kok. Ke bagian pendaftaran boleh cek, ke bagian absen. Kita sudah mengisi dan mengkonfirmasi kita lagi di jalan. Ini bukti kalau kita sudah ngambil dan konfirmasi. Boleh dicek di bagian absen itu. Kita minta ditunggu beberapa menit. Karena saya lagi di jalan. Ya gugur berarti, ya kan? Kalau sudah dipanggil secara patut, 2 kali dipanggil secara patut ternyata tidak hadir, maka kewenangan pengadilan untuk menyatakan bahwa gugatan ini gugur. Saya akan meluruskan nantinya kalau udah adem, benar-benar adem. Ya, kalau mau komunikasi mau model apa juga nantinya akan diselesaikan. Tapi kalau saat ini Daus juga istilahnya bukannya gimana ya, masih belum bisa. Gitu, belum bisa. Ya kayak teman-teman yang sudah ya kan berapa kali dibilangin Bapak bahas gitu kan bahwasanya kalau teman-teman aja kalau berantem sama teman, gue kecewa sama dia. Kan pasti lama, ya kan diblok dulu, ya kan. Ntar kalau udah adem, udah lupa baru kan dibuka lagi. Apa kabar lu? Kan gitu. Begitupun mungkin dengan Daus. Gitu. Kecewa lah pasti dia. Kecewa karena banyak yang dia akan sampaikan, termasuk menjawab apa yang dia sampaikan walaupun dia Daus ini menyampaikan di luar pengadilan kemarin. Jadi tadinya di arena tempat penyampaian Selfie ini, selain yang disampaikan sama Selfie kemarin alasan-alasan kemarin, kan masih banyak penyampaian-penyampaian yang harus disampaikan di pengadilan dan tidak disampaikan di publik.
hasilnya sesuai akta pendading kemarin ya. Jadi alhamdulillah udah dibuat sama mediatornya. Lalu itu yang dipaparkan pada hakim, dan hakim tadi membaca. Terus kita diberikan beberapa nasihat lah, baik dari hakim ketua maupun dari wakil hakim. Ya nasihatnya baiklah buat kita, terutama harapannya jangan sampai terulang atau jangan sampai kemari lagi lah. Harapannya damai terus sampai kakek nenek. Iya, selalu. Terus hakim juga bilang kan, biasanya kalau public figure atau artis biasa kandas, jarang banget damai. Gitu. Alhamdulillahnya kita bisa mengatasinya dengan baik lah ujian ini gitu. Semua rata-rata gitu kata hakim ketuanya, rata-rata kandas atau nggak berhasil damai. Ini alhamdulillah kalau berhasil damai, mudah-mudahan dijagalah buah hatinya. Pada saat ini kan saya tergugat ya, saya digugat banyak hal lah, terutama di akta pandadingnya kan saya harus mengabulkan sebagai seorang laki-laki, saya harus mengabulkan itu semua permintaan ataupun yang tertera atau tertulis ya, karena itu kan berkekuatan ya. Nah gitu, tapi akan tetap ini sih, akan tetap nggak stabil. Kalau di situ kan di gugatannya jelas semua hal yang ya saya dituntut untuk jadi suami sempurna lah gitu. Tapi ini nggak akan berjalan efektif kalau keduanya nggak sejalan gitu sih. Jadi harapannya saya introspeksi ataupun akan mencoba mengabulkan semua apa yang ditulis. Tapi walaupun saya sebagai tergugat, mudah-mudahan yang penggugat juga lebih baik lagi gitu. Yang artinya kita saling supaya lebih baik sih. Terus karena saya kan nggak melakukan gugatan apapun kan, nggak ada melakukan permintaan apapun karena saya sebagai tergugat. Kalau aku sederhana ya, maksudnya kan di usia aku segini, kadang mikir apa lagi yang mau gue cari sih gitu. Alhamdulillahnya banyak bersyukur kan, Allah titipkan harta, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan hal-hal baik lah, banyak banget yang dititipkan gitu. Terus kayak udah klimaks lah, terus gue mau ngapain lagi gitu di dunia. Sementara kita tahu semua ya bahwa hal yang pasti itu kematian kan, tinggal nunggu mati aja cepat atau lambat. Nah tapi sekarang ini udah bukan bicara tentang kita aja kan, bukan bicara tentang akunya doang, tapi kan aku udah punya anak. Jangan sampai aku udah ngerasa di dunia udah dapetin semuanya, tapi nanti anak-anak aku nggak bisa aku pastikan untuk bahagia. Jadi intinya aku lebih ke anak sih, gimana ke depan, gimana sekolahnya, gimana sosialnya. Terus aku kan ngerasain sakitnya lah, gimana tidak dihargai, gimana dikucilkan, gimana direndahkan. Jadi harapannya anak-anak aku jangan merasakan sakit yang aku rasakan dulu. Bagaimana ya Allah angkat derajat anak aku lah, jauh lebih baik daripada aku. Dulu aku mungkin dikucilkan, dengan aku bersabar mungkin anak aku nanti yang mendapatkan sosial yang lebih baik, hal-hal yang lebih baik lah. Itu aja sih, nggak lebih dari itu yang aku pikirkan. Dan ini pure memang dari hati aku ke anak-anak. Berarti emang Bang Putranya emang pengen baikan, ada niat baiknya. Ya alhamdulillah kalau bisa diturutin Bang Putra, berarti emang pengen ngejaga keluarganya. Kalau misalnya yang saya lihat terakhir ini, misalnya cara dia bermain-main, kemudian cara dia minta bercanda gitu kan, ini terlihat dia lebih condong ke depan. Kemudian juga dia mengajak dengan serius, mengajak main dengan serius ya. Terus kemudian di app yang lain tuh dari cara dia ngomong, cara sikap hidungnya, dan dia menunjukkan bahwa memang saya ingin gitu. Memang saya ingin menyikapkan serius gitu. Dari cara dia melakukan ini, dia maju ke depan gitu. Terus bahasa tubuhnya. Kemudian kalau yang tadi video yang tadi itu ya bagaimana dia ajak main gitu. Dia ingin seperti bahwa saya punya ruang pribadi dengan Ayu Ting Ting loh. Dan ruang pribadi itu dekat gitu. Nah, ruang pribadi dekat itu ditunjukkan gitu bahwa saya tuh memang punya ruang pribadi yang dekat, punya hubungan dekat yang saya anggap spesial dengan Ayu gitu. Bagi aku mereka adalah orang-orang yang sangat hebat. Ayu seorang single mother yang bisa membesarkan anaknya sangat amat baik. Dan tetap sampai hari ini pun dia tetap kerja terus. Program apapun yang ada di televisi dia selalu ambil demi keluarganya. Dan
it shows a very strong woman di mata aku. Dan Ayu Ting Ting ya patut menjadi salah satu idola Indonesia. She's a very great role model menurut aku. Kalau saya lihat sudah mulai ke arah situ ya. Mungkin awalnya bersahabat ya. Tapi di dalam video itu kalau kita sahabat tuh kan kita punya jarak intim ya. Nah, makin dekat jarak intimnya, itu berarti dia juga menunjukkan bahwa dia serius ingin menjalin hubungan dengan orang tersebut. Dan kalau di video ini kan sambil main HP tapi jarak ini dekat sekali. Jarak tubuhnya dekat sekali dan hampir rapat ya. Nah, itu menunjukkan keintiman yang sangat dekat. Minimal dia sebagai cowok pengen maju ke depan. Nah, kalau yang satunya lagi Billy mungkin kalau yang saya lihat itu di video yang ditunjukkan oleh Billy kan dia bilang mau ya, tapi gesturnya tuh nggak setegas Boy William ya. Dia masih ada jarak, kemudian masih ada biasanya kalau dia memang serius dia akan mendekat gitu. Ini kan tidak. Doain aja mudah-mudahan saya bahagia, saya happy terus. Karena tadi saya bilang saya juga manusia biasa dan saya juga pengen bahagia. Saya pengen punya keluarga, saya pengen punya anak lagi. Doain aja, makanya doain yang terbaik. Nah, cuman yang saya lihat memang dari 3 video itu gesturnya Boy itu nampak lebih serius dan lebih intens. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.